Aku tak sengaja bertemu mantan suamiku saat tanganku sibuk memungut botol dan sampah di pinggir jalan. Dengan pakaian rapi dan mobil mewah di sisinya, ia menatapku lalu tertawa merendahkan, berkata sinis, "Kasihan sekali kamu. Setelah cerai denganku malah jadi gembel begini." Aku tidak membantah, tidak menjelaskan apapun. Aku hanya diam dan tersenyum cuek. Ia pergi dengan wajah puas, tanpa tahu bahwa 2 jam kemudian, takdir akan mempertemukan kami kembali, di tempat yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langsung saja, mari simak ceritanya. Pagi itu udara terasa kering. Debu beterbangan setiap kali kendaraan melintas. Natasha berdiri di tepi jalan, membungkuk sesekali, memungut botol plastik yang tergeletak bercampur dengan bungkus makanan dan kertas kusut. Tangannya cekatan, gerakannya tenang, seolah sudah terbiasa dengan ritme itu. Pakaian yang ia kenakan sederhana, kemeja lengan panjang berwarna kusam dan celana panjang yang tak mencolok. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebih. Ia tidak terburu-buru. Setiap botol yang masuk ke dalam karung ia tata dengan rapi, seakan benda-benda itu punya nilai lebih dari sekadar sampah. Sesekali, matanya menoleh ke arah jalan, memastikan tidak menghalangi lalu lintas. Klakson terdengar, disusul deru mesin yang semakin mendekat. Sebuah mobil hitam mengilap melambat tidak jauh darinya. Kacanya gelap, bodinya memantulkan cahaya matahari pagi. Natasha tidak langsung menoleh. Ia sudah terlalu sering melihat mobil-mobil seperti itu lewat tanpa peduli. Namun kali ini, mobil itu berhenti. Kaca jendela diturunkan perlahan. "Natasha!" Suara itu membuat punggungnya menegang. Ada jeda sepersekian detik sebelum ia mengangkat kepala. Jantungnya berdetak lebih cepat saat pandangannya bertemu dengan wajah yang tak asing. Wandi duduk di balik kemudi, mengenakan kemeja rapi, jam mahal melingkar di pergelangan tangannya. Senyum di bibirnya bukan senyum ramah, melainkan senyum yang pernah terlalu sering Natasha lihat, senyum meremehkan. "Oh, ternyata benar kamu," kata Wandi, matanya menyapu dari ujung kepala hingga kaki Natasha tanpa sungkan. Tawa kecil keluar dari mulutnya. "Aku kira cuma mirip." Natasha berdiri tegak, masih memegang karung setengah penuh di tangannya. Wajahnya tetap datar. Ia tidak membalas senyum itu, tidak juga memalingkan wajah. Hanya menatap, tenang di luar, bergetar di dalam. "Kasihan sekali kamu," lanjut Wandi, nada suaranya ringan, seolah sedang membicarakan cuaca. "Setelah cerai denganku malah jadi gembel begini." Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa ragu, tanpa empati. Dan seperti pisau tumpul, kalimat itu tidak langsung mematikan, tapi menyayat perlahan. Ada sesuatu yang retak di dada Natasha, sesuatu yang selama ini ia kira sudah mengeras dan sembuh. Ia teringat malam-malam ketika ia duduk di sudut kamar, menahan tangis agar tidak terdengar. Teringat bagaimana setiap pendapatnya dianggap remeh, bagaimana usahanya selalu kurang di mata pria di hadapannya sekarang. Luka itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup lapisan tipis kesibukan dan waktu. Natasha menarik napas pelan. Ia bisa membalas. Ada banyak kalimat yang terlintas di kepalanya. Namun semua itu ia tahan. Bibirnya justru terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang nyaris tidak terlihat. Senyum yang bukan tanda menyerah, melainkan penolakan untuk ikut masuk ke permainan lama. "Aku sedang bekerja," katanya singkat. Wandi mengangkat alis, jelas tidak puas. "Bekerja?" Ia tertawa lebih keras kali ini. "Memungut sampah." Nada suaranya semakin tinggi, seolah ingin memastikan orang-orang di sekitar mendengar. Beberapa pejalan kaki menoleh sekilas, lalu kembali pada urusan masing-masing. Natasha merasakan panas menjalar ke wajahnya, tapi ia tetap berdiri di tempatnya. "Kalau saja dulu kamu mau dengar aku," Wandi melanjutkan, masih dari balik mobilnya yang mewah, "mungkin hidupmu tidak akan seperti ini." Ucapan itu menghantam lebih keras dari yang ia duga. Bukan karena kebenarannya, melainkan karena kesombongan yang menyertainya. Wandi selalu pandai membuat seolah semua kegagalan orang lain adalah bukti kehebatannya.
Natasha menunduk sebentar, bukan karena kalah, melainkan untuk mengatur napas. Tangannya mengepal di balik karung. Ia mengangkat kembali wajahnya dan menatap Wandi lurus. Hati-hati di jalan, ucapnya pelan. Tidak ada amarah dalam suaranya. Tidak ada tangisan. Justru ketenangan itulah yang membuat Wandi terdiam sesaat. Senyumnya memudar, digantikan kerutan kecil di dahi. Ia jelas tidak mendapatkan reaksi yang ia harapkan. Ya, gumamnya, lalu menaikkan kaca jendela. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan bau bensin dan debu yang kembali beterbangan. Natasha berdiri beberapa detik lebih lama dari yang ia sadari. Kakinya terasa berat, dadanya masih sesak. Ia menatap jalan yang kini kembali ramai, seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Dunia tidak berhenti hanya karena hatinya tergores. Ia menghela napas panjang, lalu kembali membungkuk, memungut botol terakhir yang tergeletak di dekat selokan. Gerakannya sedikit lebih lambat, tapi tetap rapi. Ada getar halus di jemarinya, namun ia tidak membiarkannya menguasai. Dalam diam, Natasha tahu satu hal. Pertemuan itu bukan kebetulan yang sederhana. Ada luka yang kembali terbuka, dan ada harga diri yang diuji. Ia belum tahu bagaimana semuanya akan berakhir, tapi pagi itu meninggalkan satu kesan pahit yang akan terus mengikutinya sepanjang hari. Ia mengikat karung itu dengan simpul kuat, lalu mengangkatnya perlahan. Di balik wajah tenangnya, badai kecil mulai bergerak, menunggu waktu untuk benar-benar meletus. Senyum itu masih tertinggal di wajah Natasha meski mobil hitam sudah lama menghilang di tikungan jalan. Senyum yang sengaja ia pasang, ringan dan cuek, seolah tak ada apapun yang baru saja menorehkan luka. Namun di balik dada yang naik turun perlahan, ada sesak yang menekan, seperti tangan tak kasat mata mencengkeram jantungnya. Ia berdiri di sana lebih lama dari yang seharusnya. Deru kendaraan kembali memenuhi telinga, klakson bersahut-sahutan, dan orang-orang berlalu tanpa peduli. Dunia bergerak seperti biasa, sementara di dalam dirinya, waktu terasa tertahan. Natasha menurunkan pandangan pada tangannya sendiri. Jemarinya sedikit bergetar, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk ia rasakan. Ia mengepalkan tangan itu pelan, berusaha menenangkan diri. Tarik napas. Hembuskan. Ia sudah terlalu sering melakukan ini, menahan, merapikan perasaan, lalu melangkah lagi. Kata-kata Wandi kembali terngiang, menyelinap tanpa izin. Nada merendahkan itu bukan hal baru. Ia pernah mendengarnya berulang kali, dalam bentuk yang berbeda, di ruang yang dulu ia sebut rumah. Ia teringat bagaimana setiap kali ia menyampaikan pendapat, Wandi akan menyela dengan senyum yang sama. Senyum yang seolah berkata bahwa pikirannya tidak cukup penting untuk dipertimbangkan. Ia ingat duduk di meja makan, menceritakan rencana kecil yang ia susun dengan hati-hati, lalu melihat Wandi menghela napas, menatap ponsel, dan berkata singkat bahwa itu tidak realistis. Sudah, kamu nggak usah ikut pusing. Kalimat itu dulu terdengar seperti perhatian. Lama-kelamaan, Natasha paham, itu cara halus untuk menyingkirkannya dari keputusan. Ia dipuji saat patuh, dipandang kecil saat bertanya terlalu banyak. Kenangan itu datang tanpa aba-aba, singkat namun tajam. Bukan kilasan panjang yang melelahkan, melainkan potongan rasa tidak dianggap, rasa harus mengecilkan diri agar tidak merepotkan. Dadanya kembali terasa sesak. Natasha mengangkat wajahnya. Senyum itu masih ada, meski kini terasa kaku. Ia menurunkannya perlahan, membiarkan wajahnya kembali netral. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan di hadapan siapapun. Ia menyesuaikan pegangan karung di tangannya. Beratnya nyata, menekan telapak tangan, membuatnya kembali ke saat ini. Rasa sakit di dada tidak hilang, tapi ada sesuatu yang lebih kuat menahannya tetap berdiri. Langkah pertamanya terasa ragu. Sepatu sederhananya menggesek aspal, mengeluarkan suara pelan. Ia melangkah lagi. Dan lagi. Setiap langkah seperti keputusan kecil yang harus ia ambil dengan sadar. Di sudut pandangnya, bayangan mobil mewah itu masih terlintas. Bayangan hidup yang dulu ia pikir akan ia jalani bersama, kini hanya menjadi penonton singkat yang datang untuk menertawakan. Ada bagian dari dirinya yang ingin berbalik, ingin memastikan bahwa ia tidak selemah yang disangka. Namun Natasha menahan dorongan itu. Ia tidak perlu pembuktian hari ini.
Ia berjalan menyusuri jalan yang sama, matanya menyapu tanah, mencari botol atau sampah lain yang masih bisa dipungut. Aktivitas sederhana itu menuntut fokus, dan fokus itulah yang ia butuhkan. Setiap kali jemarinya menyentuh plastik dingin, pikirannya sedikit lebih tenang. Tangannya kembali bergetar saat ia memasukkan temuan berikutnya ke dalam karung. Ia berhenti sejenak, menutup mata, menarik napas dalam. Getaran itu perlahan mereda. Ia tahu tubuhnya bereaksi terhadap sesuatu yang lama dipendam. Ia membiarkannya lewat, tanpa melawan, tanpa memarahi diri sendiri. Di kepalanya, satu kalimat berputar pelan. Ia masih berdiri. Setelah semua yang terjadi, setelah kata-kata yang mencoba menjatuhkannya, ia masih mampu melangkah. Bukan dengan amarah, bukan dengan balasan pedas, melainkan dengan ketenangan yang ia bangun sendiri. Natasha menatap lurus ke depan. Jalanan tampak panjang, tapi tidak menakutkan. Ia sudah melewati bagian tersulit sebelumnya, bertahan ketika ia dianggap tidak berarti. Apa yang barusan terjadi hanyalah pengingat, bukan penentu. Ia mengencangkan ikatan karung dan memindahkannya ke sisi bahu dengan lebih nyaman. Bahunya terasa sedikit pegal, namun pijakan kakinya semakin mantap. Senyum kecil kembali muncul, kali ini tanpa kepura-puraan. Senyum yang ia tujukan untuk dirinya sendiri. Langkahnya terus maju, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Di balik kesederhanaan geraknya, ada tekad yang mulai mengeras. Ia belum tahu apa yang menunggunya di depan, tapi satu hal jelas, ia tidak akan kembali mengecil, tidak untuk siapapun. Karung di bahu Natasha terasa semakin berat ketika ia berbelok ke jalan kecil yang lebih sepi. Suara kendaraan mulai menjauh, digantikan derak langkah kaki dan gesekan angin dengan dedaunan kering. Ia memperlambat langkah, bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya masih bekerja lebih keras dari tubuhnya. Di depan sana, sebuah gerobak tua terparkir miring di tepi jalan. Roda kecilnya tampak tidak seimbang. Di sekitarnya, botol plastik, kardus, dan kaleng berserakan di aspal, sebagian menggelinding ke selokan. Seorang kakek berdiri terpaku di tengah kekacauan itu, membungkuk sebentar lalu berdiri lagi, seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Natasha berhenti. Ia mengamati dari kejauhan, ragu sejenak. Ada naluri untuk langsung membantu, namun ada pula sisa kelelahan emosional yang menahannya. Dadanya masih terasa penuh. Namun tatapan kakek itu, kosong, lelah, tapi berusaha tenang, membuat kakinya bergerak sebelum pikirannya sempat berubah. "Pak," panggil Natasha pelan. Kakek itu menoleh, sedikit terkejut. Wajahnya keriput, kulitnya legam terbakar matahari, dan matanya tampak sayu. Ia tersenyum tipis, senyum orang yang tidak ingin merepotkan. "Maaf, Enduk," katanya lirih. Rodanya nyangkut, jadi jatuh semua. Tanpa banyak bicara, Natasha meletakkan karungnya di pinggir jalan dan langsung berjongkok. Ia mulai memungut botol-botol yang paling dekat, memasukkannya kembali ke dalam karung milik kakek itu. Tangannya bergerak cepat, terlatih, seolah pekerjaan itu bukan hal asing baginya. Kakek itu ikut membungkuk, tapi gerakannya lambat. Natasha menahan gerakannya sebentar. "Biar saya saja, Pak." Pelan-pelan. Kakek itu terdiam, lalu menurut. Ia berdiri sambil memegang sisi gerobak agar tidak kembali miring. Ada rasa sungkan di wajahnya, tapi juga kelegaan yang tak bisa disembunyikan. Mereka bekerja dalam diam. Tidak ada pertanyaan, tidak ada cerita panjang. Hanya suara plastik yang saling bergesekan dan napas yang teratur. Anehnya, keheningan itu terasa menenangkan. Tidak seperti keheningan setelah hinaan, yang menekan dan membuat sesak, keheningan ini justru memberi ruang bernapas. Saat Natasha mengangkat kardus terakhir dari selokan, tangannya basah dan kotor. Ia tidak peduli. Ia berdiri, menepuk-nepuk celananya sekadarnya, lalu membantu mendorong gerobak agar kembali tegak. "Terima kasih, Enduk," kata kakek itu akhirnya. Suaranya bergetar halus. Tatapannya menatap Natasha lebih lama dari sekadar sopan santun. Ada rasa tulus di sana, rasa syukur yang tidak dibuat-buat. Natasha mengangguk kecil. "Sama-sama, Pak." Tatapan itu bertahan sesaat. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, tidak ada pujian. Namun entah mengapa, dada Natasha terasa lebih ringan.
Sesuatu yang sejak tadi mengganjal perlahan melonggar. Ia tidak sedang dipandang rendah. Tidak juga dipandang tinggi. Ia dipandang sebagai manusia yang membantu manusia lain. Kakek itu merapikan kembali muatannya, memastikan semuanya aman. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi. "Hati kamu baik," katanya singkat. Kalimat sederhana itu jatuh pelan di hati Natasha. Tidak menghentak, tidak menggelegar, tapi cukup untuk menenangkan luka yang baru saja terbuka. Ia tersenyum kecil, kali ini tanpa usaha. Ia mengangkat kembali karungnya sendiri. Beratnya terasa berbeda sekarang. Bukan lebih ringan, tapi lebih bisa diterima. Ia melangkah pergi sementara kakek itu mendorong gerobaknya ke arah berlawanan. Beberapa langkah kemudian, Natasha berhenti sejenak. Ia bisa saja menoleh. Bisa saja memastikan kakek itu baik-baik saja. Namun ia memilih tidak melakukannya. Bukan karena acuh, melainkan karena ia tahu, momen itu cukup disimpan apa adanya. Ia berjalan terus, membiarkan perasaan campur aduk mengalir tanpa disangkal. Masih ada sisa sakit dari pagi tadi. Masih ada bayangan senyum meremehkan yang belum sepenuhnya hilang. Namun kini ada lapisan lain yang menyelip di antaranya. Hangat, sederhana, dan jujur. Natasha menyadari sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Harga diri tidak selalu datang dari cara orang memandangnya. Kadang, ia muncul dari tindakan kecil yang tidak disaksikan siapapun. Dari pilihan untuk tetap peduli meski hati sedang tidak baik-baik saja. Langkahnya semakin mantap. Jalan di depannya masih panjang. Dan ia belum tahu apa yang menunggunya setelah ini. Tapi untuk saat ini, ia cukup tahu satu hal. Ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dan ia tidak harus membuktikan apapun hari ini. Ia pergi tanpa menoleh ke belakang, membawa karung di bahu dan ketenangan kecil di dadanya. Ruang pertemuan itu dipenuhi cahaya. Dinding kaca memantulkan kilau siang, memperlihatkan gedung-gedung tinggi di seberang yang berdiri rapat seperti barisan prestasi. Wandi duduk di ujung meja panjang berlapis kayu mengilap, punggungnya bersandar santai, satu tangan bertumpu di sandaran kursi. Jasnya rapi. Arlojinya sesekali memantulkan sinar saat ia menggerakkan pergelangan tangan. "Kerja sama ini akan menguntungkan kita semua," katanya mantap. Suaranya tenang, penuh keyakinan, seolah setiap kata telah diuji dan terbukti. Beberapa rekan bisnis di seberang meja mengangguk, sebagian mencatat, sebagian lain tersenyum tipis. Wandi menikmati momen itu. Tatapan yang tertuju padanya, perhatian yang tidak terpecah, rasa dihormati yang mengalir tanpa diminta. Ia sudah terbiasa, tapi tidak pernah bosan. Baginya, ini adalah posisi yang seharusnya ia miliki sejak awal. "Presentasinya solid," ujar salah satu rekan, menutup map di depannya. "Pertumbuhan perusahaan kamu cepat sekali." Wandi tersenyum. "Saya hanya tahu apa yang harus diambil dan apa yang harus ditinggalkan." Kalimat itu ia ucapkan ringan, namun syarat makna. Ia menyukai cara kalimat-kalimatnya terdengar tegas, seolah hidup selalu bisa disederhanakan menjadi pilihan-pilihan rasional. Ia lupa, atau sengaja melupakan, bahwa tidak semua hal bisa diukur dengan grafik dan angka. Pertemuan selesai lebih cepat dari perkiraan. Mereka berpindah ke area santai di sisi ruangan, meja kecil dengan kopi panas dan kudapan ringan. Suasana mencair. Percakapan beralih dari strategi ke cerita-cerita ringan tentang perjalanan bisnis dan kehidupan pribadi. Salah satu dari mereka, pria berusia sebaya dengan Wandi, menepuk pundaknya. "Hidup kamu kelihatan mulus sekarang. Kerja jalan, karir naik." Wandi mengangkat cangkir kopinya, menghirup sebentar sebelum menjawab. "Semua ada harganya." "Termasuk perceraian?" tanya pria itu setengah bercanda. Wandi tertawa kecil. Tawa yang tidak terdengar pahit, justru ringan, hampir bangga. "Itu justru keputusan terbaik yang pernah saya ambil." Beberapa pasang mata menoleh, tertarik. Wandi melanjutkan tanpa ragu. "Kalau kamu bertahan dengan orang yang salah, kamu cuma akan jalan di tempat. Saya butuh pasangan yang seimbang, bukan yang harus ditarik terus." Ia tidak menyebut nama, tapi ceritanya jelas. Natasha hadir dalam kalimat-kalimat itu sebagai bayangan samar, bukan sebagai manusia utuh, melainkan contoh yang ia susun rapi untuk menguatkan posisinya. "Sekarang lihat saja,"
lanjutnya, menyesap kopi. Saya dengar hidupnya berantakan. Tadi pagi bahkan saya lihat sendiri, memungut sampah di jalan. Beberapa orang terdiam sesaat. Ada yang mengangkat alis, ada yang tertawa kecil karena tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Wandi menangkap momen itu sebagai tanda perhatian, bukan kejanggalan. Kasihan, sih, katanya, meski nada suaranya jauh dari empati. Tapi ya, hidup itu tentang pilihan. Kalau salah pilih, ya konsekuensinya seperti itu. Ia menyandarkan tubuhnya kembali, merasa cerita itu mengukuhkan satu hal. Perpisahan itu membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Dalam benaknya, kesuksesan selalu punya sisi pembanding. Dan hari itu, pembanding itu bernama Natasha. Percakapan berlanjut. Wandi kembali membahas rencana ekspansi, angka-angka yang menjanjikan, peluang baru yang menunggu. Ia berbicara lancar, seolah tidak ada celah. Setiap kali seseorang memujinya, dadanya mengembang sedikit. Setiap kali ia mengingat pertemuan pagi tadi, senyum kecil muncul tanpa ia sadari. Ia merasa berada di atas. Bukan hanya secara materi, tapi juga secara moral. Setidaknya menurut versinya sendiri. Ia yakin hidup telah menempatkannya di posisi yang pantas, dan semua yang tertinggal di bawah adalah akibat pilihan mereka sendiri. Ketika pertemuan benar-benar usai dan orang-orang mulai beranjak, Wandi berdiri di dekat jendela. Ia memandang keluar, ke arah lalu lintas yang bergerak seperti aliran tak putus. Dari ketinggian itu, segalanya tampak kecil dan jauh. Ponselnya bergetar di saku. Sebuah pesan masuk dari asistennya, mengingatkan agenda berikutnya. Wandi mengangguk kecil, memasukkan ponsel kembali. Jadwalnya padat, hidupnya penuh, dan ia menyukai itu. Ia tidak memikirkan Natasha lagi setelah itu. Baginya, pertemuan pagi tadi hanyalah selingan kecil yang mempertegas satu hal. Ia telah melangkah jauh. Ia tidak merasa perlu menoleh ke belakang, apalagi mempertanyakan ceritanya sendiri. Dengan langkah mantap, Wandi meninggalkan ruangan itu. Keyakinannya utuh, kesombongannya rapi, dan dalam pikirannya, dunia masih berputar sesuai poros yang ia yakini, poros yang selalu menempatkannya di atas. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar dengung pendingin udara dan gesekan halus kain saat Natasha merapikan lengan bajunya. Cermin besar di hadapannya memantulkan sosok yang berbeda dari pagi tadi. Tidak ada karung, tidak ada debu jalanan. Yang tersisa adalah perempuan dengan kemeja putih bersih, blazer berpotongan rapi, dan celana panjang berwarna gelap yang jatuh pas di pergelangan kaki. Sederhana, namun tegas. Ia menatap bayangannya beberapa detik lebih lama. Bukan untuk mengagumi, melainkan memastikan satu hal. Ia hadir sebagai dirinya sendiri, utuh, tanpa perlu pembuktian. Natasha menarik napas perlahan. Udara terasa lebih dingin di ruangan ini, kontras dengan panas aspal yang masih terbayang di telapak kakinya. Ia mengancingkan blazer, lalu membuka lagi satu kancingnya, menimbang dengan mata yang jeli. Keputusan kecil, tapi penting. Ia ingin terlihat profesional, bukan kaku. Tegas, tanpa jarak berlebihan. Di meja rias, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari timnya, menanyakan kesiapan akhir. Natasha membalas dengan satu kata, siap. Jarinya tidak gemetar saat mengetik. Fokusnya tajam, terarah. Namun ketika layar ponsel meredup, rasa itu kembali. Bukan panik, bukan takut. Gugup yang lebih halus, lebih dalam. Gugup yang tidak berhubungan dengan mikrofon, sambutan, atau deretan tamu penting. Gugup yang datang dari satu wajah yang mungkin akan kembali ia lihat hari ini. Ia menepis pikiran itu sebentar, melangkah mendekat ke jendela. Dari lantai ini, halaman depan gedung terlihat jelas. Karpet merah masih tergulung rapi, para staf bergerak cepat memeriksa detail terakhir. Segalanya berjalan sesuai rencana. Ia sudah melewati puluhan peresmian seperti ini. Seharusnya tidak ada yang membuatnya ragu. Namun masa lalu tidak selalu datang dengan cara yang sopan. Kadang ia menyelinap di sela-sela kesiapan, mengingatkan bahwa ada bagian diri yang belum sepenuhnya dilupakan. Natasha menutup mata sejenak. Ia teringat tatapan meremehkan itu, suara tertawa yang terlalu yakin. Ia teringat bagaimana ia berdiri di pinggir jalan pagi tadi,
dengan pakaian sederhana dan hati yang harus ia jaga agar tidak runtuh. Gugup itu bukan tentang apakah ia mampu. Gugup itu tentang apakah ia siap menghadapi pantulan masa lalu, tanpa membiarkannya menggoyahkan pijakan. Ia membuka mata kembali. Tatapannya kini lebih tajam. Ia meraih jam tangan di meja, mengaitkannya di pergelangan tangan dengan gerakan mantap. Setiap detik yang berdetak mengingatkannya pada waktu yang telah ia menangkan, bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Langkah kakinya terhenti di depan cermin sekali lagi. Ia membenarkan rambutnya, menyelipkan satu helai yang jatuh ke belakang telinga. Tidak ada perhiasan berlebihan. Tidak ada warna mencolok. Ia memilih ketenangan yang berbicara lewat sikap. Pintu diketuk pelan. "Bu Natasha." Suara asistennya terdengar dari luar. 15 menit lagi." "Terima kasih," jawab Natasha. Suaranya stabil, nyaris datar. Tapi disitulah kekuatannya. Ia mengambil map tipis berisi catatan singkat, bukan naskah panjang. Ia tidak membutuhkan kata-kata yang dihafal. Yang ia butuhkan adalah kehadiran penuh. Ia sudah menyiapkan semuanya jauh hari. Acara ini bukan panggung pembuktian, melainkan hasil kerja yang pantas dirayakan. Saat melangkah menuju pintu, ia merasakan denyut halus di dada. Gugup itu masih ada, namun tidak lagi menekan. Ia membiarkannya berjalan berdampingan, bukan memimpin. Gugup itu menjadi pengingat bahwa hari ini penting, bukan karena siapa yang akan hadir, tetapi karena siapa yang ia pilih untuk menjadi. Di koridor, langkah-langkah orang berlalu cepat. Sapaan singkat diterimanya dengan anggukan dan senyum profesional. Tidak ada yang tahu tentang pertemuan pagi tadi. Tidak ada yang melihat sisi rapuh yang sempat muncul. Dan Natasha tidak berniat membaginya. Ia berhenti sejenak di ujung koridor sebelum turun ke lantai utama. Mengambil satu napas terakhir, ia merapikan map di tangannya. Fokusnya terkunci. Apapun yang menunggunya di luar sana, ia akan menghadapinya tanpa menghindar, tanpa bersembunyi di balik siapapun. Pintu lift terbuka. Cahaya dan suara menyambut. Natasha melangkah masuk dengan sikap tenang, membawa serta keberanian yang ia bangun diam-diam. Keberanian untuk berdiri tegak di hadapan masa lalu, tanpa harus mengulang luka yang sama. Wandi baru saja menutup rapat ketika asistennya masuk dengan langkah terukur. Map tipis diletakkan di meja, tepat di sisi kanan laptop yang masih menyala. Wandi melirik sekilas, lalu kembali merapikan manset ke mejanya. Ia menyukai transisi yang rapi, dari satu agenda ke agenda lain, tanpa jeda yang tidak perlu. "Undangan, Pak," kata asistennya singkat. Wandi membuka map itu sambil berdiri. Kertas tebal dengan desain minimalis, logo perusahaan tercetak bersih di sudut atas. Undangan peresmian cabang baru sebuah perusahaan yang namanya tengah naik daun. Ia membaca cepat, matanya langsung tertahan pada satu bagian, nama pemilik. Ia mengernyit tipis. Nama itu tidak asing, tapi juga tidak segera memicu ingatan yang jelas. Bukan nama besar yang sering ia dengar di forum-forum bisnis tempat ia biasa hadir. Bukan pula pemain lama yang ia kenal gaya bicaranya. Justru itulah yang membuatnya berhenti lebih lama dari biasanya. "Pemiliknya siapa?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari undangan. "Asal perusahaannya berkembang pesat 2 tahun terakhir," jawab asistennya. "Cabang ini yang terbesar sejauh ini." Wandi mengangguk. Informasi itu menenangkan sekaligus memancing. Ia menyukai pola yang bisa ia baca, orang-orang yang latar belakangnya bisa ia petakan. Nama yang belum ia kenal adalah teka-teki kecil, dan ia tidak biasa merasa tertinggal. Ia duduk kembali, meletakkan undangan di meja, lalu mengetukkan ujung jari ke permukaannya yang dingin. Pikirannya bergerak cepat, menimbang. Peresmian seperti ini bukan hal baru baginya. Ia sering hadir, sering disebut, sering dijadikan tolok ukur. Namun ada sensasi ringan yang berbeda kali ini, semacam dorongan untuk memastikan sesuatu. "Undangan terbuka atau terbatas?" tanyanya lagi. "Terbatas," jawab asistennya. "Tamu undangan dipilih." Sudut bibir Wandi terangkat. Ia menyukai itu. Terpilih berarti diperhitungkan. Apapun rasa penasaran yang sempat muncul, kepercayaan dirinya segera menutupinya seperti pintu yang dikunci rapi. "Baik," katanya.
Masukkan ke jadwal. Asistennya mengangguk dan berbalik pergi. Wandi menatap undangan itu sekali lagi sebelum menyelipkannya ke dalam map agenda. Ia bangkit, berjalan menuju jendela. Dari ketinggian kantornya, kota tampak sibuk namun tertib. Pemandangan yang mengingatkannya pada satu hal. Dunia berjalan sesuai mereka yang tahu caranya memegang kendali. Pikirannya melayang sebentar ke pertemuan pagi tadi. Wajah sederhana di pinggir jalan itu melintas singkat, lalu memudar. Ia menepisnya dengan cepat. Tidak ada gunanya membiarkan hal kecil mengganggu fokus. Hari ini penuh dengan keputusan yang lebih besar. Ia meraih ponsel, membuka pesan-pesan yang belum dibaca. Beberapa undangan lain masuk, sebagian ditandai untuk dihadiri, sebagian diabaikan. Wandi terbiasa memilih dengan cepat. Nilai waktu baginya setara dengan nilai uang. Namun undangan peresmian itu kembali mencuri perhatiannya. Nama pemilik yang belum ia kenal seperti catatan kaki yang menuntut dibaca ulang. Ia mengetik sebentar di ponsel, mencari informasi singkat. Hasilnya ada, tapi tidak banyak. Profil profesional, jejak perusahaan yang solid, pernyataan publik yang rapi. Tidak ada sensasi, tidak ada drama. Menarik, gumamnya. Ia mengunci ponsel dan memasukkannya kembali ke saku. Rasa penasaran itu muncul lagi, kali ini lebih jelas. Namun Wandi menanggapinya dengan senyum kecil. Senyum orang yang yakin bahwa apapun yang belum ia ketahui hanyalah soal waktu. Ia kembali ke mejanya, merapikan dokumen. Di benaknya, peresmian itu hanyalah satu panggung lagi. Ia akan hadir, berjabat tangan, menilai situasi, lalu melangkah pergi dengan kesan yang ia pilih sendiri. Tidak ada alasan untuk bersikap berlebihan. Jam di dinding berdetak stabil. Wandi menyukai keteraturan itu. Ia menyukai perasaan berada selangkah di depan, meski terkadang langkah itu hanya asumsi yang ia bangun sendiri. Sore menjelang, dan agenda berikutnya menunggu. Wandi berdiri, mengambil jasnya, lalu melangkah keluar ruangan dengan keyakinan yang utuh. Undangan peresmian telah diputuskan. Ia akan datang. Bukan karena rasa ingin tahu semata, melainkan karena ia percaya setiap ruang penting adalah tempat yang wajar untuk ia pijak. Nama pemilik yang belum ia kenal tidak lagi mengganggunya. Setidaknya, belum. Dalam pikirannya, kehadirannya sendiri sudah cukup untuk menempatkannya di posisi aman. Ia melangkah dengan percaya diri, tanpa menyadari bahwa rasa penasaran yang tadi ia tepis telah menandai awal dari sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Mobil berhenti tepat di depan gedung yang fasadnya masih terlihat baru. Kaca-kacanya memantulkan cahaya pagi, bersih dan terawat, seolah menunggu momen untuk benar-benar diperkenalkan pada dunia. Natasha turun dengan langkah mantap. Hak sepatunya menyentuh lantai marmer, suaranya lembut namun tegas. Tidak ada keraguan di geraknya, meski di dalam dadanya, ritme jantung sedikit lebih cepat dari biasanya. Begitu melangkah masuk, suasana langsung hidup. Staf bergerak ke berbagai arah, membawa clipboard, mengecek kabel, memastikan meja registrasi rapi. Beberapa kepala menoleh begitu melihatnya. "Selamat pagi, Bu Natasha," sapa seorang karyawan dengan senyum tulus. "Pagi," jawab Natasha sambil mengangguk. Tatapannya menyapu ruangan, menangkap detail yang orang lain mungkin lewatkan. Posisi bunga di sudut terlalu dekat dengan jalur tamu. Ia memberi isyarat kecil. Yang itu digeser sedikit. "Ya, jangan sampai menghalangi." "Siap, Bu." Ia berjalan lebih jauh ke dalam, memeriksa panggung utama. Mikrofon diuji, layar presentasi menampilkan logo perusahaan dengan tajam. Natasha berhenti di depan panggung, menatap susunan kursi yang masih kosong. Ia membayangkan ruangan itu beberapa jam lagi, dipenuhi suara, tepuk tangan, dan tatapan yang menilai. "Bu, rundown sudah final," ujar seorang koordinator acara sambil menyerahkan map. Natasha membukanya, membaca cepat. Sambutan pembuka dipersingkat 2 menit, katanya tanpa mengangkat kepala. "Berikan waktu lebih untuk sesi interaksi. Saya ingin suasananya cair." Koordinator itu mengangguk cepat, mencatat. Tidak ada bantahan, tidak ada ragu. Bukan karena takut, melainkan karena percaya. Natasha bisa merasakannya dari cara orang-orang mendekat,
dari nada bicara yang lugas tanpa defensif. Ia melangkah ke area belakang, tempat tim internal berkumpul. Seorang karyawan muda tampak gugup, merapikan name tag yang terus bergeser. Natasha berhenti di depannya. "Kamu bagian registrasi, ya?" tanyanya. "Iya, Bu," jawabnya cepat. "Tenang saja," kata Natasha dengan senyum kecil. "Ikuti alurnya. Kalau ada yang bingung, panggil koordinator. Kamu tidak sendirian." Wajah karyawan itu langsung sedikit rileks. "Terima kasih, Bu." Interaksi singkat itu menghangatkan suasana. Bukan pujian besar, bukan motivasi panjang, hanya kalimat yang tepat di waktu yang pas. Natasha tahu betul kekuatan kata-kata sederhana. Ia pernah berada di posisi itu, bekerja keras, ingin diakui, tapi lebih membutuhkan kepercayaan. Ia melanjutkan langkahnya, menyapa beberapa orang lain. Ada tawa kecil, ada candaan ringan yang terkontrol. Hubungan kerja itu terasa hidup, bukan sekadar hierarki kaku. Ia bukan sosok yang jauh di puncak, melainkan bagian dari sistem yang bergerak bersama. Namun di sela-sela kesibukan itu, pikirannya sesekali melayang. Ada bagian dalam dirinya yang tetap siaga, seperti menunggu sesuatu yang belum terlihat. Setiap pintu yang terbuka, setiap tamu yang masuk lebih awal, membuat dadanya menegang sepersekian detik. Ia menyadarinya, lalu menenangkannya kembali. Di ruang kecil di samping aula, Natasha berhenti sejenak. Ia meletakkan map di meja, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya tenang, sorot matanya fokus. Tidak ada tanda-tanda pagi yang penuh debu dan kata-kata merendahkan. Ia telah melewati banyak hal sejak itu, meski jaraknya hanya hitungan jam. Ia merapikan kembali jam di pergelangan tangannya. Detiknya bergerak stabil. Waktu tidak melambat, tidak mempercepat langkahnya untuk siapapun. Ia hanya bisa mengikutinya dengan kesiapan penuh. "Bu, media sudah datang," ujar seseorang dari ambang pintu. "Baik," jawab Natasha. "Pastikan mereka diarahkan sesuai daftar." Ia kembali ke aula utama. Kursi-kursi mulai terisi. Suara percakapan rendah mengisi ruangan, membentuk dengung yang menandakan acara hampir dimulai. Natasha berdiri di sisi ruangan, mengamati dari kejauhan. Ini bukan panggungnya saja, ini hasil kerja banyak orang. Dan ia bertanggung jawab memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Ia merasakan sesuatu di dadanya, bukan gugup yang melumpuhkan, melainkan kesadaran penuh akan pentingnya hari ini. Bukan karena sorotan, bukan karena tamu-tamu penting, melainkan karena perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Setiap keputusan, setiap malam panjang, setiap kali ia memilih bertahan daripada menyerah. Natasha menarik napas panjang. Perlahan, dalam, udara memenuhi paru-parunya, lalu keluar dengan teratur. Napas itu bukan untuk menenangkan ketakutan, melainkan untuk mengunci fokus. Ia siap. Dengan langkah terukur, ia bergerak menuju area yang telah disiapkan untuknya. Pintu besar di ujung aula masih tertutup. Di baliknya, dunia akan segera melihat apa yang selama ini ia bangun dengan tenang. Natasha berdiri tegak, bahunya rileks, pandangannya lurus ke depan. Hari penting itu telah tiba, dan ia menyambutnya tanpa gentar. Wandi tiba dengan langkah pasti. Jasnya rapi, sepatunya mengilap, dan senyum profesional terpasang sejak ia turun dari mobil. Ia menyerahkan kunci pada petugas parkir tanpa banyak bicara, lalu melangkah menuju pintu utama gedung dengan sikap orang yang terbiasa datang ke acara-acara penting. Dalam benaknya, peresmian ini hanyalah satu lagi ruang pertemuan bagi orang-orang kelas atas, tempat berbagi kartu nama, menjalin koneksi, dan memastikan namanya tetap berada di lingkaran yang tepat. Begitu pintu kaca terbuka, hawa sejuk menyambut. Aroma bersih bercampur wangi bunga segar memenuhi ruangan. Wandi melangkah masuk dan berhenti sejenak, matanya menyapu sekeliling. Aula itu luas, tertata rapi, dengan pencahayaan yang lembut namun presisi. Tidak berlebihan, tidak norak. Semuanya terlihat terukur. Ia mengangguk kecil, seolah mengakui standar yang cukup baik. Namun di balik itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya berada di tempat yang ia kuasai. Meja registrasi diatur simetris, staf mengenakan seragam yang sederhana tapi elegan.
Mereka bergerak cepat, terkoordinasi, saling bertukar isyarat singkat tanpa suara berlebihan. Tidak ada kekacauan kecil yang biasanya ia temui di acara serupa. Tidak ada panitia yang terlihat panik atau bingung. Semuanya berjalan seperti mesin yang sudah diuji berkali-kali. "Selamat datang, Pak," sapa seorang petugas registrasi dengan senyum sopan. Wandi menyebutkan namanya. Petugas itu memeriksa daftar, lalu mengangguk. "Silakan, Pak. Ruangan utama sudah dibuka." Nada suaranya netral, profesional. Tidak ada kekagetan, tidak ada usaha berlebihan untuk menyenangkan. Wandi melangkah pergi sambil mengangguk, menyimpan kesan itu di sudut pikirannya. Ia terbiasa dikenali, atau setidaknya diperlakukan sedikit berbeda. Di sini, ia diperlakukan setara. Ia masuk lebih dalam ke ruangan. Kursi-kursi tersusun rapi, jaraknya pas, tidak berdesakan. Di panggung depan, layar besar menampilkan logo perusahaan dengan desain yang bersih. Tidak ada klaim berlebihan, tidak ada slogan kosong yang memekakkan mata. Wandi memilih kursi di barisan tengah, posisi yang menurutnya ideal. Cukup dekat untuk terlihat, cukup jauh untuk mengamati. Ia duduk dan menyilangkan kaki, menyandarkan punggung dengan santai. Di sekitarnya, para tamu berbincang pelan. Percakapan terdengar singkat dan terarah. Tidak banyak tawa keras, tidak ada pamer cerita berlebihan. Ini bukan suasana yang riuh, melainkan terkendali. Wandi mengerlingkan mata, mencoba mengidentifikasi wajah-wajah di sekitarnya. Ada beberapa yang ia kenal samar, ada pula yang benar-benar asing. Bukan karena mereka kurang penting, melainkan karena jaringan ini terasa berbeda. Lebih tenang, lebih tertutup. Ia merogoh ponsel, mengecek notifikasi. Tidak ada yang mendesak. Ia menyimpan kembali ponsel itu, lalu meluruskan jasnya. Ia merasa sedikit seperti tamu di rumah orang lain. Bukan tidak diterima, tapi belum sepenuhnya memahami aturan tak tertulisnya. Di sisi ruangan, beberapa panitia berdiri berkelompok, berbicara cepat sambil memeriksa catatan. Salah satu dari mereka menyebutkan nama pemilik perusahaan dalam nada datar, fungsional. Nama itu terdengar sekilas di telinga Wandi, bercampur dengan suara lain, lalu hilang begitu saja. Ia tidak menangkapnya. Atau mungkin menangkap, tapi tidak memproses. Bagi Wandi, nama itu belum punya bobot. Yang ia perhatikan justru cara panitia itu bekerja. Tenang, tidak mencari sorotan, namun jelas tahu apa yang mereka lakukan. Seorang tamu di kursi depan menoleh ke belakang dan menyapa singkat. Wandi membalas dengan senyum profesional. Percakapan kecil terjadi, sebatas basa-basi tentang cuaca dan lalu lintas. Tidak ada pertukaran kartu nama. Wandi menyadari dirinya tidak sedang menjadi pusat perhatian, dan perasaan itu menimbulkan sensasi asing yang sulit ia definisikan. Ia kembali menatap panggung. Mikrofon diuji, suara jernih tanpa dengung. Seorang staf memberi isyarat, yang lain merespons cepat. Koordinasi itu membuat Wandi menghela napas kecil, bukan karena kagum sepenuhnya, melainkan karena rasa ingin tahu yang kembali mengetuk. Perusahaan ini rapi, gumamnya pelan. Ia menyandarkan kepala, mengamati langit-langit yang tinggi. Dalam benaknya, ia mencoba menebak tipe orang di balik semua ini. Pemilik yang ia bayangkan tentu seseorang dengan latar kuat, mungkin koneksi luas, mungkin orang yang pandai menempatkan diri. Ia merasa yakin bahwa, siapapun orang itu, ia akan mampu membaca situasinya dengan cepat. Rasa asing itu tidak membuatnya gentar. Justru sebaliknya, ia menafsirkannya sebagai tantangan kecil. Lingkungan baru selalu memberi kesempatan untuk menegaskan posisi. Ia menegakkan bahu, menarik napas, dan mengunci ekspresi tenang di wajahnya. Di depan, panitia mulai mengarahkan tamu untuk bersiap. Suara di ruangan mereda perlahan. Wandi melirik jam tangannya. Waktu hampir tiba. Ia tersenyum tipis, percaya diri kembali menguat. Apapun yang akan terjadi setelah ini, ia yakin dirinya tetap berada di tempat yang aman. Nama yang tadi disebut sekilas belum berarti apa-apa baginya. Belum. Ia duduk menunggu, tanpa menyadari bahwa rasa asing yang ia abaikan sedang menyiapkan panggungnya sendiri. Natasha berdiri di balik panggung dengan punggung tegak dan tangan terlipat tenang di depan tubuhnya. Dari celah tirai,
Suara sambutan pembuka terdengar jelas. Nada formal, susunan kata yang rapi, dan tepuk tangan yang terukur. Semuanya berjalan sesuai rencana. Terlalu sesuai, hingga membuat dadanya justru terasa lebih penuh. Ia menarik napas perlahan. Bukan gugup. Perasaan ini berbeda. Tidak ada telapak tangan berkeringat, tidak ada kepala ringan. Yang ada justru detak jantung yang stabil namun berat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk muncul ke permukaan. Di sekelilingnya, panitia bergerak tanpa suara berlebihan. Seseorang memberi isyarat waktu, yang lain mengangguk cepat. Tidak ada yang menoleh padanya dengan rasa ragu. Mereka semua tahu perannya, dan mereka mempercayainya. Kepercayaan itu terasa nyata, menenangkan, namun sekaligus mengingatkannya pada jarak panjang yang telah ia tempuh untuk sampai di titik ini. Natasha memejamkan mata sesaat. Suara pembawa acara mengalir seperti aliran air yang tertata. Ia mendengar kalimat demi kalimat, tetapi pikirannya melayang pada hal lain. Pada jalanan siang tadi, pada debu yang menempel di ujung sepatunya, pada tawa yang sempat menyentuh telinganya dengan nada merendahkan. Ia membuka mata kembali. Wajahnya tetap tenang, nyaris datar. Namun ada kilau kecil di sana. Bukan amarah. Bukan pula kesedihan mentah. Lebih seperti kesadaran penuh bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk diuji. Seorang staf mendekat dan berbicara pelan, memastikan urutan acara. Natasha mengangguk singkat. Tidak perlu kata-kata panjang. Semua sudah jelas sejak awal. Ia tahu kapan harus melangkah, tahu kemana harus berdiri, tahu apa yang harus ia sampaikan. Namun firasat itu kembali mengetuk. Tidak keras, tidak memaksa. Hanya hadir, seperti bayangan yang mengikuti tanpa ingin diperhatikan. Ia menoleh sedikit ke arah tirai. Dari belakang panggung, ia hanya bisa melihat siluet para tamu. Barisan kursi terisi rapi. Kepala-kepala yang menghadap ke depan. Tidak ada wajah yang benar-benar terlihat, dan entah mengapa, itu justru membuat dadanya semakin tenang. Ini hanya satu langkah lagi, gumamnya dalam hati. Ia teringat masa ketika setiap langkah terasa berat karena harus terus menjelaskan dirinya. Menjelaskan pilihan. Menjelaskan mimpi. Menjelaskan mengapa ia ingin lebih, padahal dianggap seharusnya cukup. Saat itu, ia sering ragu, bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu sering dipertanyakan. Kini, tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menuntut penjelasan. Semua yang ada di sini berdiri di atas kerja, keputusan, dan waktu yang tidak singkat. Suara tepuk tangan kembali terdengar, menandai akhir sambutan pembuka. Pembawa acara menyebutkan agenda berikutnya. Natasha merasakan detak jantungnya sedikit menguat, lalu kembali stabil. Ia menyelaraskan napas dengan irama langkah para panitia. Ia merapikan ujung blazer sederhana yang ia kenakan. Tidak mencolok, tidak berusaha terlihat lebih dari yang diperlukan. Penampilannya bukan untuk menarik perhatian, melainkan untuk menyampaikan pesan yang sudah lama ia bangun dalam diam. Firasat itu masih ada. Tidak berubah bentuk, tidak juga menghilang. Ia tidak mencoba menafsirkannya terlalu jauh. Pengalaman mengajarkannya bahwa tidak semua perasaan harus dilawan atau dijelaskan. Beberapa hanya perlu diterima sebagai bagian dari proses. Langkah kecil terdengar mendekat. Seorang panitia memberi isyarat halus. Waktunya hampir tiba. Natasha mengangguk sekali lagi. Dalam dadanya, ada ruang yang dulu penuh luka, kini terisi oleh ketenangan yang tidak mudah goyah. Luka itu tidak hilang, tetapi tidak lagi menguasai arah langkahnya. Ia berdiri sedikit lebih tegak. Bahunya rileks. Pandangannya lurus ke depan. Meski yang ada di hadapannya masih tirai tebal dan cahaya lampu yang menyelinap dari sela-sela. Apapun yang menunggunya di luar panggung, siapapun yang duduk di kursi-kursi itu, ia tidak lagi merasa perlu bersiap untuk membela diri. Ia datang bukan untuk membuktikan, bukan untuk membalas, dan bukan untuk mengingatkan siapapun tentang masa lalu. Ia datang karena inilah pilihannya. Suara pembawa acara kembali terdengar, memanggil agenda berikutnya dengan nada mantap. Natasha melangkah satu langkah ke depan, berhenti tepat di balik tirai. Detik itu terasa panjang, namun tidak berat. Ia tahu, setelah tirai itu terbuka, tidak ada jalan untuk mundur. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama,
pikiran itu tidak membuatnya gentar. Natasha mengangkat dagu sedikit, menyiapkan langkah berikutnya. Apapun yang terjadi setelah ini, ia memilih untuk tetap maju. Suasana aula mendadak hening. Tepuk tangan yang sebelumnya terdengar terukur kini mereda, menyisakan ruang bagi suara pembawa acara yang terdengar semakin jelas. Wandi duduk tegak di kursinya, tangan bertumpu santai di sandaran, pikirannya masih dipenuhi dugaan tentang siapa sosok pemilik perusahaan yang akan segera diperkenalkan. Dan selanjutnya, ujar MC dengan intonasi mantap, kita akan menyambut pemilik dan pendiri perusahaan ini. Wandi menahan napas tanpa sadar. Ia tidak tahu mengapa, tetapi dadanya terasa sedikit mengeras, seolah ada tekanan ringan yang belum menemukan bentuknya. Ibu Natasha. Nama itu jatuh di ruangan seperti benda keras yang menghantam lantai sunyi. Wandi tidak bereaksi seketika. Senyum tipis yang tadi masih bertahan di sudut bibirnya membeku. Otot wajahnya menegang, lalu perlahan kehilangan ekspresi. Sejenak, pikirannya menolak memproses apa yang baru saja ia dengar. Nama itu terdengar familiar, terlalu familiar, namun terasa mustahil berada di konteks ini. Natasha. Tidak. Pasti ada kekeliruan. Nama yang sama bukan hal aneh. Ia hampir meyakinkan dirinya sendiri, nyaris berhasil, jika saja dadanya tidak tiba-tiba berdenyut lebih cepat. Tepuk tangan mulai terdengar lagi. Beberapa tamu berdiri. Kursi bergeser pelan. Wandi tetap duduk, pandangannya lurus ke depan, tetapi fokusnya buyar. Kata-kata MC berikutnya mengalir, menyebut pencapaian, visi, dan pertumbuhan perusahaan, namun semuanya terdengar seperti suara dari balik dinding tebal. Di kepalanya, sebuah adegan lain memaksa masuk. Debu jalanan. Matahari yang menyengat. Sosok perempuan dengan pakaian sederhana, menunduk memungut botol plastik. Tatapan singkat yang sempat ia anggap tidak berarti apa-apa. Senyum cuek yang waktu itu ia tafsirkan sebagai kepasrahan. Dan kalimatnya sendiri, terucap ringan namun kejam. Kasihan sekali kamu. Jari-jari Wandi mengencang di atas lutut. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ingatan pagi tadi menghantam kesadarannya tanpa ampun, tersusun ulang dengan kejelasan yang menyakitkan. Setiap detail yang dulu ia remehkan kini terasa mencurigakan. Ketenangan wajah itu, caranya tidak membantah, caranya tetap berdiri tegak meski dipandang rendah. Pandangannya beralih ke arah panggung, tepat saat tirai mulai terbuka. Langkah kaki terdengar. Teratur. Tenang. Wandi menahan napas. Jantungnya berdegup lebih keras, seolah tubuhnya sudah lebih dulu memahami apa yang pikirannya masih tolak. Sosok perempuan itu muncul dari balik tirai, berdiri di bawah sorot lampu dengan postur tegak dan wajah yang tenang. Bukan pakaian lusuh. Bukan tangan kotor. Bukan perempuan yang pagi tadi ia tertawakan. Natasha berdiri di sana, mengenakan busana sederhana elegan, tatapannya lurus, langkahnya mantap. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada ekspresi menang. Hanya ketenangan seseorang yang tahu persis mengapa ia berada di tempat itu. Dunia Wandi seakan menyempit. Suara tepuk tangan terdengar semakin jelas, semakin nyata, namun terasa asing. Ia merasa seperti duduk di tengah ruangan yang tiba-tiba berubah menjadi ruang pengadilan. Sementara setiap pasang mata yang mengarah ke panggung perlahan berubah menjadi cermin yang memantulkan kembali kesombongannya sendiri. Tidak mungkin. Gumamnya pelan, hampir tak bersuara. Pikirannya berusaha mencari celah. Mencari alasan. Mungkin ini hanya kebetulan yang kejam. Mungkin ia salah lihat. Namun semakin lama ia menatap, semakin runtuh penyangkalannya. Cara Natasha berdiri, cara ia menerima mikrofon, cara ia mengangguk singkat pada MC, semuanya terlalu nyata untuk disangkal. Tangannya terasa dingin. Jas yang tadi terasa pas kini terasa sempit di bahu. Napasnya menjadi pendek, tidak teratur. Untuk pertama kalinya sejak lama, Wandi merasa kehilangan kendali atas reaksinya sendiri. Kata-kata MC kembali masuk ke telinganya, kini lebih tajam. Di bawah kepemimpinan beliau. Setiap kalimat seperti menarik garis tebal antara pagi dan sore hari ini. Antara perempuan yang ia rendahkan dan perempuan yang kini berdiri di atas panggung dengan ratusan pasang mata menaruh hormat. Wandi menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya lagi. Ada dorongan aneh di dadanya.
Bukan sekadar kaget, tetapi rasa terancam yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seluruh narasi tentang dirinya sebagai pihak yang lebih berhasil mulai retak, dan ia tidak tahu di mana harus berpijak. Natasha mulai berbicara. Suaranya tenang, jelas, tanpa nada menyerang. Setiap kata mengalir terukur, seperti seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun karena hasilnya sudah berbicara. Wandi mendengarkan, tetapi pikirannya terus kembali pada satu titik. Pagi tadi, ia ingin menarik waktu mundur. Ingin menarik kembali kalimat yang terlanjur keluar. Namun yang tersisa hanyalah kesadaran pahit bahwa ia telah menertawakan seseorang tanpa pernah benar-benar mengenalnya. Dan kini, kenyataan itu berdiri tepat di depannya, di bawah cahaya, disambut tepuk tangan. Wandi membeku di kursinya, terjebak antara ingatan dan kenyataan yang tak lagi bisa ia hindari. Natasha melangkah ke tengah panggung dengan langkah yang tidak tergesa. Setiap pijakan kakinya mantap, seolah lantai di bawahnya sudah ia kenal sejak lama. Cahaya lampu menyorot tubuhnya, membingkai sosoknya tanpa berusaha memperindah berlebihan. Ia berdiri tegak, menerima mikrofon dari MC dengan anggukan singkat, lalu menghadap ke arah hadirin. Ruangan kembali tenang. Tidak ada gerakan canggung. Tidak ada jeda yang mencari-cari keberanian. Ia menunggu sepersekian detik, membiarkan suasana benar-benar hening, lalu mulai berbicara dengan suara yang jernih dan terukur. Kata-katanya tidak tinggi, tidak pula merendahkan siapapun. Ia berbicara seperti seseorang yang terbiasa didengar, bukan karena ingin dipuja, melainkan karena apa yang ia sampaikan memang perlu disampaikan. Wandi duduk kaku di kursinya. Dari tempatnya, ia melihat semuanya dengan jelas. Cara Natasha berdiri. Cara bahunya rileks namun tegas. Cara ia tidak mencari-cari pengakuan dari wajah-wajah di hadapannya. Setiap gerakan kecil terasa seperti pengingat sunyi bahwa perempuan yang berdiri di sana tidak lagi berada di ruang yang sama dengan kenangan lama yang ia simpan. Tepuk tangan kembali terdengar, kali ini lebih penuh. Wandi tidak ikut bertepuk. Tangannya terasa berat, seolah perintah dari pikirannya tidak lagi sejalan dengan tubuhnya. Ia merasa menjadi bagian dari ruangan, namun sekaligus terpisah darinya. Saat Natasha menggeser pandangan, tatapan mereka bertemu. Tidak lama, tidak disengaja, tidak pula mengandung pesan tersembunyi. Tatapan itu datar, tenang, seperti melihat seseorang yang dikenal namun tidak lagi relevan. Tidak ada kemarahan yang disimpan. Tidak ada kepuasan yang dipamerkan. Bahkan tidak ada rasa ingin menjelaskan apapun. Justru ketidakadaan itu yang menghantam paling keras. Wandi menegakkan punggungnya secara refleks, seolah ingin mempertahankan sisa-sisa harga diri yang mulai runtuh. Namun dadanya terasa sempit. Ada dorongan aneh untuk menunduk, meski ia memaksa matanya tetap terbuka, tetap menghadap ke panggung. Ia menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya kering. Natasha tidak sedang berbicara kepadanya. Ia tidak sedang membalas. Ia tidak sedang membuktikan apapun. Ia hanya menjalani perannya, dan dunia di sekitarnya merespons dengan hormat yang nyata. Itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Kata-kata Natasha mengalir, membahas perjalanan perusahaan, nilai kerja, dan kepercayaan yang dibangun perlahan. Tidak ada cerita pribadi yang dramatis. Tidak ada sindiran. Namun setiap kalimat terasa seperti menegaskan jarak yang kini terbentang lebar antara mereka. Wandi menggeser posisi duduknya. Jasnya terasa semakin tidak nyaman. Ia membuka kancing atas tanpa sadar, mencoba menarik napas lebih dalam. Di kepalanya, suara sendiri terdengar, mempertanyakan hal-hal yang selama ini ia anggap pasti. Ia terbiasa berada di atas. Terbiasa menjadi pihak yang dilihat berhasil. Terbiasa mengukur orang lain dari apa yang tampak di permukaan. Kini, semua ukuran itu terasa rapuh. Beberapa tamu di sekitarnya mengangguk-angguk kecil, menyimak dengan serius. Ada yang tersenyum tipis, ada pula yang mencatat. Wandi melihat semua itu dengan perasaan terasing. Rasa percaya diri yang tadi ia bawa masuk ke ruangan ini perlahan terkelupas, satu lapis demi satu lapis, tanpa suara. Tatapan Natasha tidak kembali padanya. Ia sudah melanjutkan pandangannya ke sisi lain ruangan, menyapa hadirin dengan nada yang sama tenangnya. Seolah pertemuan mata tadi hanyalah kebetulan kecil yang tidak perlu disimpan.
Wandi justru tidak bisa melepaskannya. Ia menelan ludah lagi. Tangannya yang tadi dingin kini sedikit berkeringat. Ada getaran halus di kakinya, tanda kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ingin segera keluar dari ruangan, namun kakinya seolah terpaku. Harga dirinya tidak runtuh dalam satu ledakan. Ia runtuh perlahan, dalam diam, saat ia menyadari bahwa pusat perhatian bukan lagi miliknya, dan tidak pernah benar-benar harus demikian. Natasha mengakhiri satu bagian sambutannya dengan anggukan ringan. Tepuk tangan kembali menggema. Kali ini lebih lama. Wandi ikut bertepuk tangan, terlambat, dengan gerakan yang terasa asing bagi dirinya sendiri. Setiap tepukan terdengar kosong di telinganya, seperti gema dari ruang yang kehilangan makna. Ia menatap panggung sekali lagi, lalu mengalihkan pandangan ke lantai. Di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia banggakan mulai runtuh, bukan karena dihancurkan, melainkan karena dibiarkan berdiri sendirian tanpa pijakan. Tepuk tangan perlahan mereda, digantikan oleh dengung halus percakapan yang mulai hidup kembali. Wandi masih duduk di tempatnya, punggungnya kaku, pandangannya terarah ke depan tanpa benar-benar melihat. Suara-suara di sekelilingnya menyusup masuk, tidak lantang, tidak jelas, namun cukup dekat untuk terasa menekan. Ia menangkap potongan kalimat. Nada kagum. Sebutan tentang kepemimpinan yang tenang. Tentang konsistensi. Tentang perjalanan yang dibangun tanpa banyak sorotan. Tidak ada nama yang disebut secara langsung, tetapi Wandi tahu arah pembicaraan itu. Dan pengetahuan itu membuat dadanya terasa semakin berat. Seseorang di belakangnya berbicara pelan, nyaris berbisik. Wandi tidak menoleh, tetapi telinganya menangkap kata-kata yang terpotong. Ada tawa kecil. Ada nada heran yang bercampur hormat. Ia membayangkan wajah-wajah itu, bukan wajah yang mencemooh, melainkan wajah yang sedang menilai ulang sesuatu yang selama ini mereka anggap biasa. Ia merasa sedang duduk di tengah lingkaran yang mengecil. Wandi menggeser duduknya lagi. Gerakan kecil itu tidak mengurangi tekanan. Justru membuatnya semakin sadar bahwa ia sedang berusaha menyesuaikan diri di ruang yang kini terasa asing. Ia melirik ke samping, ke arah dua tamu yang berbincang pelan. Begitu pandangannya bergerak, suara-suara itu mendadak terdengar seperti berhenti, meski mungkin hanya perasaannya saja. Perasaan terpojok itu tidak datang dari tudingan langsung. Tidak ada yang menunjuk. Tidak ada yang menatapnya lama-lama. Justru ketidakpedulian itulah yang membuatnya gelisah. Ia bukan lagi pusat perhatian, bahkan bukan objek perbincangan yang penting. Ia hanyalah satu dari sekian banyak tamu yang menyaksikan sesuatu yang lebih besar darinya. Kata-kata Natasha kembali terngiang di kepalanya. Bukan kalimat spesifik, melainkan nada. Nada yang tidak memohon pengakuan. Nada yang tidak defensif. Nada yang lahir dari keyakinan yang dibangun perlahan. Wandi menghela napas pendek. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu cepat menilai. Terlalu percaya pada apa yang tampak di permukaan. Ia terbiasa mengukur orang dari posisi, dari penampilan, dari bagaimana mereka terlihat saat jatuh. Pagi tadi, ia merasa yakin pada penilaiannya. Perempuan yang ia lihat di pinggir jalan, menunduk, memungut sampah, ia masukkan begitu saja ke dalam satu kotak yang sudah lama ia siapkan. Ia tidak bertanya. Tidak ingin tahu. Ia merasa cukup dengan kesimpulan yang menguntungkan harga dirinya. Kini, kesimpulan itu retak. Bisik-bisik kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Wandi menangkap satu kalimat utuh tentang keteguhan dan pilihan yang tidak mudah. Ia merasakan panas menjalar ke tengkuknya. Bukan marah, melainkan malu yang datang terlambat. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu ia banggakan karena merasa mampu menggenggam segalanya. Kini, jari-jarinya terasa kosong. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, kapan tepatnya ia berhenti benar-benar melihat orang lain sebagai manusia utuh. Keraguan itu menyelinap pelan, namun pasti. Bagaimana jika selama ini ia salah? Bukan hanya tentang Natasha, tetapi tentang banyak hal yang ia anggap mutlak. Tentang siapa yang pantas dihormati. Tentang apa arti berhasil. Tentang siapa yang sebenarnya kalah. Ia mengangkat wajahnya lagi, menatap ke arah panggung. Natasha masih berdiri di sana, berbicara dengan seseorang,
Sikapnya tetap sama, tenang, tidak tergesa, tidak mencari validasi. Pemandangan itu tidak lagi memicu penolakan dalam dirinya. Yang muncul justru rasa asing yang lain, pengakuan diam-diam bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenalnya. Bisik-bisik itu tidak berhenti. Namun kini, yang paling berisik justru pikirannya sendiri. Wandi menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Runtuhnya keyakinan ini tidak bisa disalahkan pada siapapun. Tidak ada yang menyerangnya. Tidak ada yang mempermalukannya secara terbuka. Semua terjadi karena ia akhirnya berhadapan dengan kesalahan penilaiannya sendiri. Dan itu jauh lebih sulit diterima. Ia duduk dalam diam, membiarkan suara-suara di sekelilingnya mengalir tanpa berusaha menutup telinga. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi yakin bahwa cara pandangnya selama ini benar. Keraguan itu tidak memberi jawaban. Hanya membuka ruang yang selama ini ia hindari, ruang untuk menyadari bahwa ia mungkin telah keliru, dan bahwa kenyataan tidak selalu tunduk pada kesombongannya. Acara resmi telah usai. Aula yang tadi penuh kini mulai lengang, menyisakan kelompok-kelompok kecil tamu yang masih berbincang sebelum pulang. Suasana berubah menjadi lebih ringan, namun bagi Wandi, udara justru terasa semakin berat. Ia berdiri beberapa langkah dari kerumunan, memegang ponsel tanpa benar-benar melihat layarnya. Di seberang ruangan, Natasha terlihat berbincang dengan dua orang staf. Sikapnya tetap sama seperti di atas panggung, tenang, fokus, tidak terburu-buru. Ia mendengarkan, mengangguk, lalu memberi instruksi singkat. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada usaha menunjukkan siapa dirinya. Wandi menarik napas dalam-dalam. Dorongan untuk pergi sebenarnya lebih kuat. Ia bisa saja keluar sekarang, masuk ke mobil, dan meninggalkan tempat ini dengan alasan rapat berikutnya. Namun ada sesuatu yang menahannya. Bukan keberanian murni, melainkan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan untuk mengucapkan sesuatu, meski ia sendiri tidak tahu apa. Ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa lebih panjang dari seharusnya. Semakin dekat jaraknya, semakin jelas kegugupannya. Ia merapikan jasnya sekali lagi, lalu berhenti beberapa langkah di belakang Natasha. Natasha. Suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia kira. Natasha menoleh. Gerakannya alami, tanpa ekspresi terkejut. Ia mengakhiri percakapannya dengan staf di hadapannya, memberi anggukan singkat, lalu memusatkan perhatian pada Wandi. Iya, jawabnya tenang. Satu kata. Tidak dingin, tidak ramah berlebihan. Sekadar respons yang tepat. Wandi membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Untuk sesaat, ia kehilangan susunan kata. Semua kalimat yang sempat ia siapkan di kepalanya terasa salah tempat begitu mereka berhadapan langsung. Ia menyadari betapa jarang ia berada di posisi ini. Harus memilih kata dengan hati-hati, bukan untuk mengendalikan, melainkan agar tidak mempermalukan diri sendiri. Tadi pagi, ia memulai, lalu berhenti. Tenggorokannya terasa kering. Kita sempat bertemu. Natasha menatapnya tanpa perubahan raut. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada penguatan. Iya, katanya singkat. Hanya itu. Wandi menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lain. Nada canggung menyusup ke suaranya. Aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Maksudku, sebagai, kalimatnya menggantung. Ia tidak menyelesaikannya, mungkin karena takut mendengar dirinya sendiri mengucapkannya. Natasha tetap diam, memberinya ruang. Bukan ruang untuk menyela, melainkan ruang untuk bertanggung jawab atas kata-katanya sendiri. Wandi menarik napas lagi. Tentang yang terjadi pagi tadi, ujarnya akhirnya, lebih pelan, aku tidak tahu. Ia kembali terdiam. Kalimat itu mati sebelum sempat menemukan bentuk. Ia sadar bahwa penjelasan apapun kini terdengar seperti alasan. Natasha mengangguk kecil, tanda bahwa ia mendengar. Lalu ia berkata, dengan nada yang sama tenangnya, aku paham. Dua kata itu jatuh ringan, namun menghantam lebih keras dari kemarahan. Wandi menatapnya, mencoba membaca makna di balik jawaban singkat itu. Ia berharap ada kemarahan, mungkin sindiran, mungkin teguran. Sesuatu yang bisa ia tanggapi, lawan, atau setidaknya pahami arahnya. Namun yang ia dapatkan hanyalah ketenangan yang tidak memberinya celah. Kalau begitu,
Wandi mencoba tersenyum, namun gagal membentuknya dengan utuh. Selamat atas perusahaanmu. Terima kasih, jawab Natasha. Nada suaranya sopan, profesional. Tidak ada tambahan. Tidak ada undangan untuk berbincang lebih lama. Tidak ada upaya membuka kembali masa lalu. Keheningan di antara mereka terasa padat. Wandi merasakan sesuatu mengendap di dadanya. Bukan kemarahan, bukan pula penyesalan penuh. Lebih seperti kesadaran pahit bahwa posisinya kini jauh lebih kecil dari yang ia kira. Bukan karena Natasha meninggikannya, melainkan karena ia sendiri yang selama ini berdiri di atas penilaian keliru. Ia mengangguk singkat, lalu mundur setengah langkah. Aku tidak akan mengganggu, katanya, hampir refleks. Natasha kembali mengangguk. Baik. Satu kata lagi. Cukup. Wandi berbalik dan melangkah pergi. Punggungnya terasa berat, langkahnya tidak lagi mantap. Di kepalanya, percakapan singkat itu berputar tanpa henti, bukan karena apa yang dikatakan, melainkan karena apa yang tidak pernah perlu diucapkan. Ia menyadari bahwa tidak dimaki justru membuatnya merasa lebih kecil. Dan perasaan itu melekat, mengikuti langkahnya menjauh dari ruangan yang kini terasa terlalu terang untuk kesombongannya yang tersisa. Langkah Wandi terhenti beberapa meter dari Natasha. Ia berdiri membelakangi kerumunan, seolah sudah pergi, namun kakinya menolak diajak menjauh. Dadanya naik turun tidak beraturan. Ada sesuatu yang belum selesai, bukan antara mereka, melainkan di dalam dirinya sendiri. Ia berbalik. Natasha, panggilnya lagi, kali ini lebih cepat, lebih tergesa. Natasha menoleh kembali. Kali ini ada jeda sepersekian detik sebelum ia merespons, bukan karena ragu, melainkan karena memberi batas. Tatapannya tetap sama, tenang, netral, tidak defensif. Wandi menghela napas kasar. Aku ingin kamu tahu, katanya, aku tidak bermaksud menghakimi kamu pagi tadi. Kalimat itu terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri. Ia melanjutkan sebelum Natasha sempat berkata apapun, seolah takut keheningan akan kembali menelanjangi niatnya. Aku cuma melihat situasinya seperti itu. Siapapun pasti akan berpikir sama. Ia menunggu reaksi. Tidak ada. Natasha tidak memotong, tidak pula membantah. Diamnya bukan bentuk persetujuan, melainkan tanda bahwa ia tidak merasa perlu menanggapi pembelaan yang rapuh itu. Wandi menelan ludah. Kata-kata berikutnya keluar lebih cepat, lebih berantakan. Aku tidak tahu kamu membantu seseorang. Aku tidak tahu. Kamu seperti ini sekarang. Ia tertawa kecil, gugup, mencoba meringankan suasana yang justru semakin berat. Kamu tahu sendiri bagaimana orang menilai dari luar. Kalimat terakhir itu menggantung, berharap ada simpati. Namun yang datang justru kesunyian yang lebih dalam. Natasha menatapnya lama kali ini. Tidak tajam. Tidak menuduh. Tatapan itu seperti seseorang yang akhirnya memastikan sesuatu sebelum memutuskan berbicara. Wandi, ucapnya pelan, suaranya tetap datar. Harga diriku tidak pernah ditentukan oleh apa yang aku pakai, atau apa yang sedang aku lakukan. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata jatuh pada tempatnya. Aku tahu siapa diriku, bahkan saat orang lain salah menilainya. Kalimat itu sederhana. Tidak tinggi. Tidak meninggi. Namun tepat mengenai pusat pertahanan terakhir Wandi. Wajahnya berubah. Senyum tipis yang sempat ia paksa lenyap begitu saja. Bahunya turun sedikit. Seolah beban yang selama ini ia sangga dengan angkuh akhirnya runtuh tanpa perlawanan. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak ada kata yang tersisa untuk membela diri. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat kembali pagi tadi tanpa pembenaran. Melihat dirinya sendiri berdiri di atas mobil mewah, melontarkan tawa ringan, merasa unggul tanpa alasan selain asumsi. Dan kini, asumsi itu dipatahkan bukan dengan amarah, melainkan dengan keyakinan yang tidak bisa ia goyangkan. Ia ingin berkata bahwa ia juga terluka, bahwa ia juga berjuang, bahwa hidup tidak selalu memberinya ruang untuk memahami orang lain. Namun semua itu terdengar seperti upaya menyelamatkan diri, bukan kejujuran. Natasha tidak menambahkan apapun. Ia tidak perlu. Keheningan di antara mereka bukan lagi tegang, melainkan final.
Seperti pintu yang tertutup perlahan namun pasti. Wandi mengangguk pelan. Gerakan kecil, nyaris tidak terlihat. Dadanya terasa kosong. Bukan karena kehilangan Natasha, ia menyadari itu sudah lama terjadi, melainkan karena kehilangan gambaran tentang dirinya sendiri yang selama ini ia banggakan. Aku mengerti, katanya akhirnya, suaranya rendah. Ia tidak yakin apakah itu benar. Namun itulah satu-satunya kalimat yang tersisa tanpa kebohongan. Natasha membalas anggukan itu, singkat. Lalu ia melangkah pergi, kembali ke arah orang-orang yang menunggunya, ke dunia yang ia bangun tanpa perlu menjelaskan dirinya pada siapapun. Wandi tetap berdiri di tempatnya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, menghancurkan sisa kesombongan yang masih ia pertahankan. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kepastian bahwa harga diri sejati tidak pernah bergantung pada apa yang terlihat di permukaan. Dan di titik itu, Wandi tahu, ia tidak sedang kalah oleh Natasha. Ia kalah oleh penilaiannya sendiri. Malam sudah turun sepenuhnya saat Natasha melangkah keluar dari gedung. Lampu-lampu luar menyala lembut, memantulkan bayangan panjang di lantai yang bersih. Udara terasa lebih ringan. Seolah beban yang sejak pagi menempel di dadanya akhirnya luruh tanpa perlu disadari kapan tepatnya ia pergi. Ia berhenti sejenak di anak tangga, menarik napas panjang. Tidak ada rasa ingin menoleh kembali. Tidak ada kebutuhan untuk memastikan apapun. Acara telah selesai, percakapan telah usai, dan hal-hal yang perlu runtuh telah runtuh dengan sendirinya. Mobilnya menunggu di sisi jalan. Natasha masuk, menutup pintu pelan, lalu menyandarkan punggung. Untuk pertama kalinya hari ini, ia membiarkan tubuhnya benar-benar rileks. Tangannya terlipat di pangkuan, matanya menatap lurus ke depan saat kendaraan mulai bergerak. Lampu kota berlalu di balik jendela, satu demi satu, seperti potongan waktu yang tidak lagi menuntut perhatian. Pikirannya tidak kembali pada panggung, pada tatapan-tatapan, atau pada kata-kata yang diucapkan. Semua itu terasa sudah berada di tempatnya masing-masing. Justru sosok lain yang muncul di benaknya. Kakek pemulung dengan tangan gemetar yang memungut botol dari aspal panas. Tatapan terkejut saat ada yang berlutut membantu tanpa bertanya apa-apa. Senyum kecil yang tulus, sederhana, dan tidak dibuat-buat. Tidak ada pengakuan di sana, tidak ada penilaian. Hanya dua manusia yang kebetulan bertemu di titik yang sama, lalu berpisah dengan perasaan lebih ringan. Natasha tersenyum kecil. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya hangat. Momen itu jauh lebih nyata baginya dibandingkan tepuk tangan atau sorotan lampu. Bukan karena yang satu lebih rendah dari yang lain, melainkan karena di sanalah ia merasa paling jujur menjadi dirinya sendiri. Mobil berhenti di lampu merah. Natasha melihat bayangannya sendiri di kaca jendela. Wajah yang tenang, mata yang tidak lagi menyimpan keinginan untuk dibenarkan. Ia teringat masa ketika hampir setiap langkahnya disertai dorongan untuk membuktikan nilai diri. Membuktikan bahwa ia layak. Bahwa ia tidak salah memilih. Bahwa ia tidak kalah. Kini, dorongan itu menghilang. Bukan karena ia menyerah, melainkan karena ia tidak lagi membutuhkannya. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu jalan yang ia tempuh. Dan ia tahu bahwa harga dirinya tidak pernah bergantung pada siapapun yang melihatnya dari luar. Semua yang ia jalani, jatuh, bangkit, bekerja dalam diam, telah membentuknya utuh, tanpa perlu disahkan oleh masa lalu. Lampu berubah hijau. Mobil kembali melaju. Natasha menatap ke depan dengan pandangan jernih. Tidak ada rencana besar yang berputar di kepalanya malam ini. Tidak ada strategi. Tidak ada pembuktian lanjutan. Yang ada hanya perasaan damai yang jarang ia rasakan, namun kini menetap dengan tenang. Ia pulang bukan sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai mantan siapapun, dan bukan sebagai simbol keberhasilan. Ia pulang sebagai dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang panjang, itu sudah lebih dari cukup. Jika kisah Natasha membuatmu terdiam, teringat, atau merasa dikuatkan, jangan berhenti di sini. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lain tentang luka, harga diri, dan pilihan hidup yang mungkin terasa dekat dengan perjalananmu sendiri.